Halo, selamat siang rekan-rekan pengusaha laundry. Salam kucak. Ya, kali ini saya akan bahas tentang perlengkapan laundry yang harus disediakan ketika pertama kali buka ya. Ini mungkin ditujukan kepada pengusaha laundry pemula ya, atau yang mau buka usaha laundry tapi bingung alat apa saja sih yang perlu disediakan dan dibeli gitu ya. Dan Anda tak perlu ikut kursus karena tak perlu ikut kursus laundry ya. Hanya ingin mendapatkan cara buka usaha laundry dan pengelolaannya. Ya, Anda cukup menyimak video ini sampai tuntas ya. Kebutuhan akan pakaian bersih dan nyaman itu seperti kebutuhan pokok, apalagi pada era sekarang yang serba cepat dan ingin instan, ditambah tubuh sudah letih. Nah, ini ketiadaan waktu memungkinkan ke tempat laundry adalah pilihan tepat. Oleh karena itu, bis laundry mempunyai prospek yang cerah ya. Ini peluang emas bagi Anda, karena nyatanya usaha laundry di berbagai tempat makin banyak, makin berkembang, makin menjamur. Anda bisa lihat di sekeliling di mana-mana ada laundry, usaha laundry, dan terus berkembang gitu. Mungkin Anda bagi yang ingin buka usaha laundry tapi bingung mau usaha apa gitu ya, mungkin salah satunya adalah usaha laundry yang tepat ya, mudah dilakukan, tidak membutuhkan skill yang berarti ya. Menjadi pengusaha laundry profesional dan siap bersaing dan siap mental, ini harus ditanamkan sejak dini ya, ketika berniat terjun dunia kucuk-kucuk ini ya. Ini Anda jangan takut modal minim dan malah ragu memulai jasa ini ya. Memang betul nih, di pasaran pasti kalau Anda ikut-ikut grup atau apa, banyak nih tersedia penawaran paket laundry yang menarik ya, yang mulai dari murah maupun mahal, tergantung selera dan budget Anda ya. Mau pilih paket laundry yang franchise bisa, warna ayam warna laba bila dana memungkinkan, atau mulai menyuci dari sekarang nih, yaitu membeli terpisah tentang perlengkapan laundry seperti mesin cuci dulu, setrika dulu, keranjang dulu, rak dulu gitu ya. Jadi bisa Anda menyicilnya gitu ya. Tapi bila Anda bingung alat-alat laundry apa aja sih dan bagaimana nanti mengoperasikannya, mungkin salah satunya bisa membeli paket usaha laundry ya. Biasanya paket usaha laundry itu sudah lengkap dan disediakan oleh budget Anda ya. Ada yang sekian juta, ada yang murah, ada yang mahal, tergantung budget Anda juga. Ada yang barang second, ada yang baru semua, nah, gitu. Nanti biasanya kalau hal itu bisa diajarkan ya, tentang pengoperasiannya. Itu biasanya diajarkan oleh pelaku usaha yang menyediakan paket usaha laundry. Nah, tinggal Anda memilih. Tapi bila Anda ingin memulainya sendiri, bisa juga dengan membeli peralatan. Mungkin peralatan-peralatan ini yang perlu Anda ketahui dan Anda sediakan sebelum membuka jasa laundry kiloan. Peralatan apa aja? Silakan simak di bawah. Yang ke satu adalah mesin cuci ya, itu yang utama ya. Kedua, mesin pengering atau dryer. Ketiga, setrika listrik atau setrika uap. Keempat, rak display. Jadi, kelima, timbangan manual atau digital. Keenam, keranjang.
Ketujuh, nota 3 rangkap cetak atau bisa pakai digital bisa. Ke-8 itu spanduk. Ke-9 daftar harga ya. 10 brosur laundry ya, 1 rim, itu terserah. Ke-11 deterjen laundry. 12 softener laundry. Ke-13 bleaching setrika ya. Ke-14 parfum laundry. Ke-15 hanger atau gantungan baju. Kemudian ke-16 semprotan parfum ya. Yang ke-17 plastik packing, itu berbagai ukuran mulai 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 dan 60 ya. Mungkin kalau ada sudah dibahas di video sebelumnya ya. Soal timbangan juga sudah dibahas ya. Tegan atau tekpin ini operasional aja. Komputer juga operasional, atau gadget seperti HP, handphone ya. Nah, yang opsional biasanya ya seperti itu, perlu dibutuhkan atau tidak. Nah, seperti tegan yang buat menandai sekarang sudah jarang ya. Mungkin kalau laundry Anda online ya, brosur ya belum. Mungkin kalau awal-awal bisa diadakan brosur, spanduk. Kalau Anda buka di pinggir jalan, perlu adanya spanduk biar orang tahu seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang perlengkapan atau peralatan laundry tersebut ya. Mesin cuci ya. Ini kita bahas tentang mesin cuci. Mesin cuci itu untuk laundry biasanya yang dipakai adalah yang otomatis dengan bukan atas, yang tutup atas itu top loading, atau tutup depan front loading ya. Merek yang berada di pasaran banyak ya. Nah, tetapi yang digunakan tuh mesin laundry kiloan. Biasanya laundry kiloan itu ya memakai home appliance ya, seperti merek-merek yang beredar di toko mesin cuci, toko-toko sekeliling kita ada gitu. Beda dengan yang komersial ya, biasanya khusus untuk usaha laundry komersial itu biasanya kapasitas besar. Kalau biasanya untuk laundry kiloan ada yang mulai dari 7 kilo atau 6, sekian kilo, 6,5 kilo ke sekian ya. Untuk mesin cuci biasanya untuk front loading itu kecil ya, misalnya 6,5, 7 kilo, 8 kilo dan seperti itu. Tapi kalau top loading lebih besar, biasanya 8 sampai besar ya. Ada juga yang 2 tabung ya, itu manual, tapi dari pencucian pemerasan dipindahkan sendiri gitu. Berikutnya adalah dryer atau mesin pengering ya. Ini bagi Anda yang mau usaha laundry perlu dipikirkan tentang dryer atau mesin pengering. Walaupun bisa sementara tidak memakai dryer, tapi bila musim hujan itu akan menjadi merepotkan. Kedua, bila kapasitas laundry besar, misalnya semakin lama kan kalau bisnis semakin berkembang, nggak mungkin dong kalau stuck situ di situ aja. Nah, otomatis perlu dryer karena untuk mengurangi mengurangi beban kerja karyawan. Jadi kalau misalnya Anda dijemur ya silakan aja, tapi awas tertukar, awas hilang. Nah itu kalau mungkin
dari mesin dryer, dari mesin cuci ke dryer, terus kemudian ke penggosokan. Nah, itu kemungkinan untuk hilang itu persentasenya kecil ya. Nah, jadi Anda perlu dipikirkan juga tentang dryer atau mesin pengering. Dryer mesin pengering itu juga ada bermacam-macam yang build up biasanya kapasitas besar untuk komersial di atas 10 kilo ya. Kalau untuk merek ya saya tidak sebutkan ya. Ada juga yang konversi ya, biasanya itu dari dryer listrik kemudian dikonversikan oleh teknisi biasanya, oleh atau pedagang-pedagang dryer atau pedagang-pedagang alat laundry mengkonversikan menjadi tenaga gas. Jadi memakai gas juga ya. Tetap pakai tenaga listrik hanya untuk menggulung atau memutar dinamo aja, memutar itu aja. Jadi untuk pemanasnya adalah gas, itu seperti itu. Jadi mungkin lebih irit ya. Terus lebih irit, kemudian lebih efisien untuk pekerjaan seperti itu. Selanjutnya adalah setrika. Nah, jenis setrika ini bisa setrika listrik maupun setrika gas. Nah, kalau untuk setrika listrik ya yang dipakai menggunakan colokan listrik yang dipakai oleh ibu-ibu rumah tangga biasanya seperti itu. Mungkin sudah tahu lah. Sedangkan setrika uap menggunakan tenaga uap. Tenaga uap full uap, jadi bukan listrik terus dikasih setrika listrik dikasih air uap, bukan. Sini setrika uap boiler. Nah seperti itu. Mungkin kalau belum tahu, ada video pembahasan tentang perbedaan setrika uap dengan setrika listrik, bisa dicari di video sebelumnya ya. Berikutnya lah plastik packing. Plastik packing sudah disebutkan adalah plastik ukuran biasanya ukuran 30, 35, 40, 45, 50 dan 60 ya. Ada yang berlogo, ada yang polos. Plastik packing ini bisa didapatkan di toko plastik biasanya begitu. Nah, ditanya aja nanti, tanya ke, kalau tidak salah, toko bahan dan kue. Nah, menjual plastik, plastik PP gitu ya. Nah, Anda bisa cari di situ di toko-toko plastik terdekat. Nah, ini jadi mudah ya kalau untuk plastik ya. Tapi untuk berlogo biasanya tidak menjual ya. Biasanya didapatkan oleh perlengkapan laundry, toko-toko perlengkapan laundry bisa menjual ya. Kemudian timbangan laundry itu ada yang memakai jarum, timbangan jarum, atau yang digital, jadi memakai baterai atau cas listrik gitu ya. Mungkin di video sebelumnya sudah saya bahas lengkap macam-macam timbangan untuk sarana laundry kiloan. Nah, itu bisa didapatkan di video sebelumnya, bisa dicari ya, ya. Nah, itu ada yang untuk saku, yang kalau untuk delivery bisa dikantongin. Nah, ada yang hanya ditaruh di outlet aja seperti itu. Ada yang manual, ada yang digital seperti itu ya. Dan yang tak kalah penting adalah untuk usaha laundry kiloan adalah pasti kimia laundry seperti itu ya. Kimia laundry apa sih kalau untuk membersihkan ya seperti ini, deterjen. Mungkin akan dibahas perbedaan deterjen cair, deterjen bubuk, bisa Anda dapatkan. Tapi saya rekomendasikan deterjen cair karena gampang cair, tidak menimbulkan noda pada pakaian. Nah, itu deterjen itu membersihkan pada pakaian,
pada saat mencuci ya. Ini fungsi utama laundry itu pasti membutuhkan deterjen ya. Nah, setelah adanya deterjen, ada softener. Softener itu bisa untuk melembutkan, tapi bisa ditambah pewangi ya. Ada wanginya juga, wanginya gitu. Nah, yang tidak kalah penting itu adalah parfum laundry. Nah, beda dengan misalnya Anda mengerjakan laundry dalam artian luas di bahasa asing, bahasa Inggris ya. To do laundry itu mengerjakan, membersihkan, mengemas, menggosok pakaian. Tapi laundry dalam pengertian di bahasa Indonesia lebih menyempit. Jadi sebuah bisnis jasa gitu. Nah, di bisnis jasa ini yang dibutuhkan adalah biasanya yang tidak ada di kalangan ibu rumah tangga adalah parfum. Nah, dalam hal ini lah parfum untuk finishing. Nah, tidak ada. Biasanya kalau di rumah tangga adanya pelicin setrika atau orang nyebut pewangi setrika. Wangi juga sih, tapi tidak sewangi untuk finishing. Jadi ini untuk bagian terakhir gitu ya. Bahan dasarnya juga beda. Mungkin Anda bisa mencari perbedaan pelicin setrika dengan parfum laundry. Sudah saya upload ya, bisa dicari video filenya di sebelumnya ya. Nah, untuk produk-produk ini adalah produk dari bahan deterjen ya, dengan nama Laundry Care seperti itu. Kita juga ada produk-produk lain seperti untuk chemical seperti alkalit, anti noda, untuk jamur, untuk tinta, untuk macam-macam lain ya, seperti itu ya. Mungkin demikian cara mendapatkan perlengkapan laundry yang harus disediakan oleh pelaku usaha laundry pemula ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton ya. Jangan lupa subscribe untuk membangun channel ini.